Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Smasbes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Rajab kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya kurang lebih, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Dari doa ini tersiratkan bahwa sejak 2 bulan sebelumnya, karena begitu mulianya bulan Ramadan, kita diajarkan untuk merindukannya, untuk mengharapkan bertemu dengannya, saking betapa mulianya bulan Ramadan. Namun ada suatu peristiwa yang diceritakan bahwa suatu saat Nabi sebelum sholat tiba-tiba mengucapkan amin. Kemudian setelah sholat, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin padahal tidak ada orang yang berdoa di sekitar engkau?" Kemudian Nabi menjawab, ketika itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau celakalah umat Nabi Muhammad yang apabila dia bertemu bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini bisa kita ambil informasi bahwasannya tidak semuanya umat Nabi Muhammad SAW yang bertemu bulan mulia Ramadan serta merta dia menjadi orang yang mulia. Bahkan dia bisa menjadi orang yang celaka karenanya. Karena apa? Karena orang tersebut, karena umat tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, di sini kami akan menyampaikan beberapa amalan, beberapa hal yang akan membuat dosa-dosa kita diampuni selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah meluruskan niat. Niat di sini dalam agama Islam sangat penting peranannya bagi setiap ibadah. Bahkan tanpa adanya niat, ibadah tersebut tidak akan menjadi sah atau bahkan tidak akan menjadi sempurna karenanya. Maka niat di sini sangatlah penting. Dalam hal ini adalah niat berpuasa Ramadan. Masih ada beberapa di antara kita mungkin berpuasa hanya karena sekelilingnya berpuasa. Berpuasa hanya karena takut ketika nanti masuk sekolah ditanyakan apakah kamu puasa atau tidak, takut dihukum atau malu dengan yang lainnya. Maka niat-niat yang seperti itu maka hendaklah diluruskan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang kedua yang menghindarkan kita atau yang menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama, di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi bisa dibayangkan betapa ruginya kita ketika kita tidak mengisi bulan Ramadan itu dengan banyak ibadah, dengan melakukan banyak ibadah, dengan melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Tidak hanya puasa, bisa sholat sunnah, bisa membaca Al-Quran, bisa bersedekah. Di mana amalan-amalan tersebut ketika dilakukan di bulan Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis, keluarga, harta dan anak-anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah tersebut dapat terhapus dengan sholat, shaum, sedekah,
amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan jika di tahun ini ya, kita selaku umat Islam yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, mengisinya dengan banyak ibadah, banyak sedekah, banyak sholat, banyak ngaji, banyak membaca Al-Quran, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang menyebabkan kita gugur dosa-dosanya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Jika ingin diampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan, hendaknya kita menjauhi dosa-dosa besar, semisal syirik, zina dan lain sebagainya. Di sini bukan berarti dosa yang kecil boleh-boleh saja dilakukan, ya, boleh-boleh saja dilakukan. Namun di sini akan berkaitan dengan amalan yang kedua tadi, bahwa kita harus juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya dosa kecil ataupun besar tetap harus dihindari. Namun yang lebih berbahaya adalah dosa-dosa yang tergolong dosa besar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 344. Nah, di sini diterangkan bahwa dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, kita akan dihapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian yang keempat, amalan yang membuat kita diampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, yang umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dan 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Ternyata sudah diberi bocoran di sini bahwa malam-malam Lailatul Qadar bisa kita temukan di malam ganjil dan di akhir Ramadan. Kemudian berikutnya ada hadis juga dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa menekankan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 34. Ya. Di atas tadi adalah 4 amalan yang bisa kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan, bahkan kami tekankan untuk dilakukan, ya, agar dosa-dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka, di mana ketika kita bertemu bulan Ramadan, di akhir Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.